Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, para Kepala Biro Kepegawaian atau yang membidangi SDM di lingkungan kementerian dan lembaga atau yang mewakili. Yang terhormat, para Kepala BKP SDM di lingkungan pemerintah provinsi atau yang mewakili. Yang terhormat, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BKN atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN BKN atau yang mewakili. Para Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 BKN atau yang mewakili. Yang terhormat Inspektur Kementerian PAN-RB atau yang mewakili. Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PAN-RB atau yang mewakili. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB atau yang mewakili. Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Kerjasama Kementerian PAN-RB atau yang mewakili. Para pejabat di lingkungan Kementerian PAN-RB, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mohon izin saya Sindiana Aldrivisia, analis kebijakan pertama pada Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Mohon izin untuk memandu acara sosialisasi keputusan Menteri PAN-RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini telah hadir bersama kita narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Katmoko Arisambodo selaku PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, dan Mas Aldita Adnan Risaba selaku Analis Perencanaan pada Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Bapak, Ibu yang kami hormati, acara ini diikuti oleh 54 kementerian dan lembaga dan 33 provinsi melalui Zoom meeting, serta dari kabupaten kota yang mengikuti melalui live streaming pada kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Baiklah, mohon izin saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib kegiatan pada hari ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk dapat mengganti format nama akun Zoom meeting dengan format nama instansi _jabatan _nama. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir pada link yang nanti akan disampaikan pada chat box Zoom meeting. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat box bagi yang bergabung pada Zoom meeting atau melalui kolom live chat pada live streaming di kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, adapun agenda kita pada sore ini, yang pertama yaitu penyampaian paparan mengenai keputusan Menteri PAN-RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab untuk beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui chat box Zoom meeting atau kolom live chat pada live streaming di kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu penyampaian paparan sosialisasi keputusan Menteri PAN-RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Katmoko Arisambodo selaku PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur dan Mas Aldita Adnan Risaba selaku Analis Perencanaan. Kepada Bapak Ari dan Mas Aldi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Biro dari Kementerian Lembaga yang mewakili, Bapak Ibu Pejabat Tinggi Pertama dari BKN,
Kakanrek, kemudian juga dari BPKP dan dari Panselnas, anggota Panselnas lainnya, juga dari Kementerian PAN-RB dan teman-teman yang kami hormati. Juga ada rekan-rekan wartawan yang join di Zoom meeting ini, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di YouTube. Mohon maaf kami tidak bisa menampung keseluruhannya di Zoom meeting sehingga sebagian mungkin harus lewat link YouTube. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami kira kami tidak akan berpanjang lebar karena memang materinya sudah singkat, padat, dan kemudian juga sudah to the point apa yang ingin kami sampaikan, yakni terkait dengan nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2021. Barangkali mungkin secara singkat kita Bapak Ibu sekalian juga sudah ketahui bahwa tahun ini kita ada setidaknya ada 3 kelompok pengadaan yang kita akan yang telah sedang kita rencanakan, yakni untuk PNS, kemudian dari jalur P3K, kemudian jalur P3K kita bagi menjadi 2 kelompok, yakni P3K guru dan P3K non-guru. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai dari materi ini, izinkan saya nanti bersama rekan kami, Mas Aldi, untuk menyampaikan beberapa hal. Ini yang pertama yang mungkin kami dahului terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, karena ini merupakan penting juga yang kita launching dari Kementerian PAN-RB telah launching 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 27, terkait dengan core values ASN yang dengan jargon adalah berakhlak. Jadi berakhlak ini singkatannya dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar inilah yang harus dipegang oleh ASN dan juga termasuk calon-calon ASN yang akan kita rekrut di tahun 2021 ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat materi apa yang kemudian akan kita sampaikan di SKD nanti, seleksi kompetensi dasar di ASN ini, khususnya di CPNS, itu nilai-nilai dasar tersebut juga kita usahakan sudah termaktub di dalam soal-soal tersebut, sehingga kedepannya kita memang ingin merekrut mereka yang berakhlak sesuai dengan core values ASN. Kemudian juga terkait dengan employer branding ASN, ini juga menjadi hal yang penting kami sampaikan, bahwa kita ingin ASN adalah bangga melayani bangsa, termasuk mereka cahaya ASN yang akan melamar, akan sungguh-sungguh nanti ketika yang bersangkutan bisa masuk ke jajaran ASN itu bangga melayani bangsa, tidak hanya sekedar coba-coba atau motivasi-motivasi yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saya kira pengantar dari kami. Kemudian terkait dengan materi inti kita hari ini adalah terkait dengan seleksi nilai ambang batas atau passing grade dari PNS ya, dari CPNS. Untuk yang P3K maupun yang P3K non-guru, insya Allah sebentar lagi Bapak-Ibu sekalian, belum bisa kami sampaikan hari ini, tapi sebentar lagi nanti kita sedang simulasikan dan lain sebagainya, kita persiapkan, kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita sampaikan. Untuk yang passing grade CPNS ini dasarnya ada dari Permen PAN nomor 27 tahun 2021, di pasal 39 ayat 2 bahwa jumlah komposisi soal, tata cara penilaian dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Nanti materi terkait Permen PAN ini juga bisa Bapak Ibu download dan mungkin juga sebagian besar dari Bapak Ibu juga sudah mendownload untuk file ini. Sedangkan untuk yang passing grade-nya sendiri Bapak Ibu sekalian, ini mulai sekarang mungkin sudah bisa di-download nanti di website kami sama di laman di JDI-Menpan.go.id, adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2021 yang telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Cahyokumolo pada tanggal 26 Juli 2021. Baik, Ibu sekalian, terkait dengan materi soal SKD, mungkin sedikit review saja, mungkin sudah ada di Permen PAN, tapi kita juga sampaikan lagi di sini. Yang pertama adalah ada 3 materi untuk SKD, Bapak Ibu sekalian, yakni tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensia umum, kemudian yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi-materi apa yang ada di TWK, kemudian apa yang ada di TIU dan TKP. Silakan Mas Aldi, silakan dibacakan untuk materinya. Baik, terima kasih Pak Ari. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke nilai ambang batas, kita coba review kembali terkait materi yang akan diujikan di seleksi kompetensi dasar. Seperti tadi telah dijelaskan oleh Pak Ari,
bahwa SKD ini terdiri dari 3 tes. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua adalah tes intelijensia umum atau TIU, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Kita coba bedah satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah TWK. TWK ini terdiri dari 5 item yang akan diujikan. Yang pertama adalah item nasionalisme. Item pertama ini bertujuan untuk mengukur kemampuan untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Lalu item yang kedua adalah item integritas yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Lalu yang ketiga adalah item bela negara. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Lalu item yang keempat adalah pilar negara. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu item yang kelima adalah item bahasa Indonesia. Item ini diujikan untuk mengukur kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima item ini akan dirangkum dalam satu paket soal TWK yang terdiri dari 30 butir soal. Baik, untuk selanjutnya, materi tes intelijensia umum. Secara umum, materi soal TIU ini terdiri dari 3 item yang akan diujikan. Yang pertama adalah verbal atau kata-kata, yang kedua numerik atau angka-angka, dan yang ketiga figural atau gambar-gambar. Kita coba perdalam satu persatu, Bapak Ibu. Item yang pertama, verbal, terdiri dari 3 sub-item. Yang pertama adalah sub-item analogi, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut dalam situasi yang lain. Sub-item yang kedua adalah sub-item silogisme, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Lalu sub-item yang ketiga adalah sub-item analitis, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Pada item numerik yang diujikan adalah 4 sub-item. Sub-item yang pertama adalah sub-item berhitung, bertujuan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Lalu sub-item yang kedua adalah sub-item deret angka, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Sub-item yang ketiga adalah perbandingan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Lalu sub-item yang keempat adalah sub-item soal cerita, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Lalu kita masuk ke item yang ketiga, yaitu item figural. Item figural ini terdiri dari 3 sub-item yang akan diujikan. Yang pertama adalah sub-item analogi, sama seperti pada item verbal, hanya bedanya di sini individu dalam menalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Sub-item yang kedua adalah sub-item ketidaksamaan. Sub-item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Lalu yang ketiga adalah sub-item serial, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Ketiga item yang terdiri dari beberapa sub-item ini akan dirangkum dalam satu paket soal yang terdiri dari 35 butir soal. Ini masih sama seperti tahun lalu, Bapak. Lalu kita masuk ke materi soal yang ketiga, yaitu tes karakteristik pribadi. Pada TKP ini terdiri dari 6 item yang akan kita ujikan. Yang pertama ini item pelayanan publik. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menampilkan perilaku keramah tamahan, dalam bekerja yang efektif, agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain,
sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Lalu item yang kedua adalah item jejaring kerja. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam membangun dan menjaga hubungan, kerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Lalu item yang ketiga adalah item sosial budaya. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Lalu item yang keempat adalah item teknologi informasi dan komunikasi. Pada item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Lalu item yang kelima adalah item profesionalisme. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Lalu item yang keenam, ini adalah item anti radikalisme. Item ini item baru yang kita masukkan pada pengadaan tahun 2021 yang bertujuan untuk mengukur dan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Keenam item TKP ini akan kami rangkum dalam satu paket soal yang terdiri dari 45 butir soal. Untuk selanjutnya terkait tata cara penilaian dan passing grade akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Fatmoko Ari. Saya persilahkan Bapak. Baik Mas Aldi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengaturan bobot nilai. Jadi untuk TWK tadi disampaikan Mas Aldi ada 30 butir soal. Apabila menjawab benar itu bernilai 5, tapi kalau salah atau tidak menjawab maka nilainya 0. Karena itu jumlah nilai maksimumnya adalah 150 Bapak Ibu sekalian kalau menjawab semuanya benar. Kemudian untuk tes intelijensia umum terdiri dari 35 butir soal, di mana kalau menjawab benar dia 5 dan tidak menjawab atau salah menjawab adalah 0. Sehingga nilai tertingginya adalah 175. Sedangkan tes karakteristik pribadi terdiri dari 45 butir soal, itu ada 5 tingkatan. Menjawab paling benar adalah, paling sesuai maksud saya adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan tidak menjawab itu bernilai 0. Sehingga nilai maksimum di sini adalah 225. Total butir soal dari SKD itu adalah 110 butir soal. Terjadi penambahan 10 butir soal dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Sehingga nilai tertingginya pun juga mengalami penambahan sebesar 50 poin, sehingga jumlah totalnya adalah 550. Baik. Kemudian terkait dengan waktunya, Bapak-Ibu sekalian, waktu pelaksanaan SKD adalah 100 menit. Ya, 100 menit. Hanya saja khusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maka waktu pelaksanaan SKD-nya adalah 130 menit. Jadi secara standar adalah 100 menit. Hanya untuk mereka yang sensorik netra yang melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas diberikan waktu 130 menit. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, ini adalah nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Pak Menteri untuk CPNS tahun 2021. Yang pertama, dari penetapan kebutuhan umum atau formasi umum, mungkin lebih familiar seperti itu, TWK-nya adalah 65, kemudian TIU-nya 80, dan TKP-nya adalah 166. Kemudian yang kedua, formasi khusus disabilitas, itu TIU-nya 60, dan total SKD-nya 286. Kemudian yang ketiga, untuk penetapan kebutuhan khusus cum laude, itu TIU-nya 85, dan total SKD-nya 311. Kemudian yang keempat, penetapan kebutuhan khusus diaspora, TIU-nya 85, total SKD-nya 311. Yang kelima, penetapan kebutuhan khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, itu TIU-nya 60, kemudian total SKD-nya 286. Dan ada beberapa jabatan yang kita berikan juga spesial untuk nilai ambang batas yang di nomor 6 dan nomor 7. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan untuk dokter yang di umum, itu TIU-nya adalah 80, kemudian total SKD-nya 311.
Kemudian yang ketujuh, penetapan kebutuhan umum untuk ABK, rescuer, dan pengamat gunung api dan lain-lain, itu nanti akan ada daftarnya di Kemenpan tersebut. Itu TIU-nya 70, total SKD-nya adalah 286. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan passing grade tahun 2021, mungkin yang paling banyak ditunggu-tunggu adalah yang di penetapan kebutuhan umum. Jadi 65, 80, dan 166, atau secara total jumlahnya 311. Baik, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aldi apa saja penetapan kebutuhan umum untuk dokter di nomor 6 dan nomor 7, Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu mohon izin, tadi Pak Ari telah menyampaikan nilai ambang batas untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Tetapi selain nilai ambang batas untuk dua kelompok tersebut, ada juga kelompok lainnya. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan umum, tetapi untuk jabatan dokter. Untuk jabatan dokter tersebut, nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021 untuk TWK dan TKP itu tidak ada nilai minimum yang harus dicapai. Tetapi untuk TIU itu ada sebesar 80 nilai minimum yang harus peserta capai. Lalu secara kumulatif, total SKD-nya pun minimal harus mencapai 311. Untuk jabatan dokter tersebut, ada 3 jabatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter atau dokter spesialis. Yang kedua adalah dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Dan yang ketiga adalah dokter pendidik klinis. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu dapat melihat pada lampiran 1 Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1023 tahun 2021. Baik, untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu ada juga penetapan kebutuhan umum atau formasi umum untuk jabatan tertentu lainnya, yaitu untuk ABK, rescuer, dan pengamat gunung api. Untuk kelompok ini, nilai ambang batas yang harus pelamar raih untuk tes TWK dan TKP itu tidak ada nilai minimumnya. Tetapi untuk TIU, nilai minimum yang harus diraih adalah 70. Dengan nilai kumulatif total SKD yang harus pelamar raih minimal sejumlah 286. Adapun rincian jabatan ABK ini apa saja, itu juga dapat Bapak Ibu baca di lampiran 2 Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1023. Kurang lebih ada 92 jabatan Bapak Ibu untuk ABK, rescuer, dan pengamat gunung api. Itu ada jabatan Bakes, Bosun, jenang kapal, juru masak kapal, minyak, motor, jurumudi, kasat dek kapal kelas 1 dan 2, klasi kapal kelas 1 sampai kelas 5, kepala kamar mesin, kepala kamar mesin kapal kelas 1 sampai 5, lalu ada kerani kapal kelas 1 sampai 3, konstabel kapal kelas 1 sampai 3, mandor kamar mesin kapal kelas 1 sampai kelas 3, markonis kapal kelas 1 sampai 2, masinis 1 kapal kelas 1 sampai 4, masinis 2 kapal kelas 1 sampai 3, masinis 3 kapal kelas 1 sampai 2, masinis kapal, mualim 1 kapal kelas 1 sampai 5, mualim 2 kapal kelas 1 sampai 3, mualim 3 kapal kelas 1 sampai 2, mualim kapal, nakoda kapal kelas 1 sampai 5, oiler, operator speedboat, pemeriksa pelumas mesin kapal kelas 1 sampai kelas 4, pengamat gunung api, pengawas pencemaran kapal kelas 1 sampai kelas 5, sampai kelas 1, maaf Bapak Ibu, pengemudi kapal kelas 1 sampai kelas 5, perawat mesin kapal kelas 1 sampai 3, peranata kebersihan kapal, rescuer, serang kapal kelas 1 sampai 3, teknisi kapal, teknisi listrik kapal kelas 1 sampai 2, dan tenaga SAR kapal kelas 1 sampai kelas 3. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dapat mengecek pada lampiran 2 Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1023 tahun 2021. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sebagai informasi tambahan, pada tanggal 27 Juli 2021 kemarin, bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pan-RB, Kementerian Pan-RB pun telah mengeluarkan chatbot Si Pandai atau Sistem Informasi Pan-RB Daily.
Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi-informasi terkait dengan Kementerian PAN-RB, seperti informasi tentang ASN, pelayanan publik, kelembagaan, reformasi birokrasi, dan informasi lainnya, dan Bapak Ibu dapat menghubungi chatbot kami di Cipandai, termasuk terkait dengan nilai ambang batas yang tadi telah kami sampaikan. Bapak Ibu dapat menghubungi chatbot kami melalui aplikasi Telegram pada bot Cipandai Bot dan pada Line pada akun Cipandai. Bapak Ibu tinggal membuka aplikasi tersebut, lalu ketik menu atau langsung bertanya untuk memulai percakapan. Adapun aplikasi lain masih dalam proses pengembangan. Untuk selanjutnya, Bapak Fatmoklari, ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Mas Aldi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang kami bisa sampaikan terkait dengan nilai ambang batas CPNS. Dan tadi telah kami sampaikan secara ringkas di slide ini. Dan barangkali ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, baik dari Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Lembaga, maupun dari Pemda, ataupun dari wartawan, atau dari teman-teman yang lain, kami persilahkan. Silakan Mbak Cindy di moderator untuk sesi tanya jawab ini. Baik, terima kasih Pak Ari dan Mas Aldi atas paparannya. Baik Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa saat ini sudah bergabung juga via kanal YouTube Kementerian PAN-RB sejumlah 2.400 peserta. Ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap pengadaan CASN tahun 2021 ini. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Baik, Pak Ari, mohon izin kami sudah coba merangkum beberapa pertanyaan yang masuk dari live chat di live streaming kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Yang pertama ada pertanyaan terkait apakah passing grade TKP sejumlah 166 ini tidak terlalu tinggi. Kemudian ada juga pertanyaan tentang materi bahasa Indonesia yang masih ada untuk TWK. Kemudian untuk P3K, nilai ambang batasnya kapan akan disosialisasikan? Mungkin cukup sekian dulu Pak, nanti jika ada pertanyaan akan kami laporkan kembali. Silahkan Pak Ari. Tiga pertanyaan tersebut kami jawab Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan TKP, apakah tidak terlalu tinggi? Jadi memang kalau secara nilai mutlaknya kita naikkan Bapak Ibu sekalian. Namun demikian kalau kita lihat ada penambahan jumlah 10 soal, di mana 10 soal itu ada di TKP, dan kemudian nilai maksimumnya adalah 50, maka kemudian rata-rata secara proporsi, TKP tersebut ada kenaikan tapi cuma sedikit, di bawah 2%, 1, sekian persen dibandingkan tahun 2019. Dan saya yakin nanti peserta CPNS akan mampu bisa menjawab ini secara bagus, secara secara tepat, dan kemudian juga kita sudah mempertimbangkan untuk bisa diakomodir bukan hanya di wilayah Jawa, mungkin di wilayah Jawa akan terjadi persaingan yang tinggi, di nilai-nilai yang tinggi, tapi sedangkan di luar Pulau Jawa barangkali ini yang harus kita akomodir Bapak sekalian, sehingga kami yakin bahwa dengan nilai passing grade ini insya Allah bisa meliputi atau mengcover dari juga keperluan di pemda-pemda atau di peserta-peserta di luar Pulau Jawa. Kemudian yang kedua terkait dengan bahasa Indonesia, benar, bahasa Indonesia ada tetap di TWK, tadi juga sudah disampaikan Mas Aldi. Kemudian kapan passing grade P3K untuk guru dan non-guru. Jadi sebentar lagi Bapak sekalian, nanti kami lagi godok untuk segala bentuk passing grade ini bersama Panselnas. Tentu saja nanti kita juga akan umumkan segera setelah Panselnas menyetujuinya, dan kemudian juga Pak Menteri juga sudah menandatangani keputusan Menteri tersebut. Saya kira demikian Mbak Cindy yang dapat kami jawab. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Kemudian ini juga ada lagi Pak pertanyaan yang juga berasal dari kolom live chat di YouTube. Pertanyaannya yaitu, kenapa formasi khusus cum laude tidak ada nilai ambang batas TKP dan TWK-nya? Seperti itu Bapak. Baik, jadi untuk cum laude itu TWK dan TKP tidak ada, tapi total SKD-nya harus ada. Total SKD-nya tetap ada passing grade-nya, dan passing grade-nya ini sama dengan yang total SKD untuk yang formasi umum,
311. Jadi pada prinsipnya kumlot itu kita kita hargai bahwa mereka memang sudah berusaha ketika mereka kuliah, kemudian juga berprestasi bagus di universitasnya dan seterusnya, dan itu juga tentunya dari prodi akreditasi A dan perguruan tinggi juga akreditasi A. Kemudian dengan harapan mereka juga menjadi tertarik untuk masuk ke ASN, dan apabila kemudian terjadi kekurangan sedikit di TWK, tapi barangkali TKP-nya tinggi dan sebagainya, itu bisa saling subsidi nilai. Oleh karenanya itu kita berikan kesempatan seperti itu. Tapi kalau dari sisi TIU-nya justru untuk kumlot ini menjadi lebih tinggi. Saya kira demikian Mbak jawaban kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat box di Zoom meeting. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Jumlah yang tertera total SKD wajib dipenuhi atau tidak? Bagaimana kalau tidak dipenuhi? Apakah berarti TMS? Saya belum paham Mbak, jumlah total? Jumlah yang tertera pada total SKD, apakah wajib untuk dipenuhi? Bagaimana kalau tidak dipenuhi? Apakah bisa diartikan TMS? Seperti itu Pak. Oke, saya mungkin agak kurang begitu paham, tapi mungkin yang dimaksud adalah ketika di formasi umum tidak ada tertulis jumlah total SKD-nya gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, kalau yang bersangkutan misalnya untuk formasi umum itu 65, dia minimal 65, kemudian minimal TIU-nya 80, minimal TKP-nya 166, maka otomatis total SKD-nya juga di atas 311 itu, seperti itu. Tapi kalau yang formasi lain, maka hanya dipersyaratkan memenuhi TIU dan di total SKD-nya gitu. Di total penjumlahan dari TWK, TIU, dan TKP. Itu bisa saling subsidi. Jadi seandainya nilai TWK-nya ada kekurangan sedikit, tapi nilai TKP-nya tinggi, maka itu menjadi nilai yang bisa memenuhi bagi dia. Mungkin jawaban saya seperti itu. Tapi kalau TMS sebetulnya bukan istilah di SKD ya. Kalau TMS itu mungkin barangkali di verifikasi administrasi. Mungkin saya agak rancu untuk menjawabnya. Silakan Mbak, dilanjut. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Kemudian kita masih berlanjut ke pertanyaan yang disampaikan melalui chat box di Zoom meeting, yaitu pertanyaannya adalah, untuk penambahan waktu 130 menit dalam tes SKD bagi tunanetra sensorik, apakah juga berlaku terhadap disabilitas buta warna, low vision, yang masih dapat melihat dan membaca? Seperti itu Bapak. Iya. Jadi Mbak Cindy, perlu kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian, untuk verifikasi disabilitas ini sudah sesuai ada di Permenpan, bahwa verifikasi harus dilakukan pada waktu verifikasi administrasi dengan video, kemudian mengamati dan sebagainya, kesesuaian terkait dengan disabilitas yang bersangkutan. Otomatis kalau yang bersangkutan kemudian sesuai bahwa dia klaimnya pada mendaftar adalah sensorik netra dan kemudian dipilih sebagai netra, maka yang bersangkutan melamar di penyandang disabilitas, maka otomatis dia akan diberikan waktu 130 menit. Namun demikian kalau untuk yang buta warna, saya kira tidak, karena itu termasuk disabilitas yang bukan yang termasuk disabilitas sensorik netra. Jadi tetap berlaku 100 menit. Saya kira demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ari atas jawabannya. Baik, jika kita lihat ini memang cukup banyak pertanyaan yang muncul di kanal YouTube Pak, namun kurang lebih pertanyaannya mirip dengan yang sudah disampaikan tadi dan sudah dijawab oleh Pak Ari. Kemudian juga ada Pak pertanyaan di chat box di Zoom meeting, yaitu khusus untuk formasi cum laude. Kalau nilai TKP-nya di bawah 150 dan total SKD-nya 311, apakah masih bisa dinyatakan lulus? Bagaimana Pak Ari? Silakan Pak. Iya, sebetulnya sama dengan pertanyaan tadi. Cum laude passing grade-nya ada di TIU dan total SKD-nya. Jadi cum laude itu minimum TIU-nya adalah 85, dan kemudian minimum penjumlahan dari TWK ditambah dengan TIU ditambah dengan TKP adalah 311. Sekali lagi passing grade-nya ada 2 di TIU dan di total SKD-nya. Saya kira demikian Mbak jawaban kami. Ya, baik Pak Ari. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak.
masih dari kolom chat box di Zoom, yaitu apabila nilai ambang batas tidak terpenuhi pada formasi tertentu, apakah akan ada kebijakan seperti tahun sebelumnya, bahwa yang dinyatakan lulus ditetapkan berdasarkan ranking untuk formasi tersebut? Nah, silakan Pak. Baik, tidak ada Bapak Ibu sekalian, jadi seluruh passing grade sudah ditetapkan di awal, dan kemudian insya Allah ini kami sudah pertimbangkan benar-benar di sisi Panselnas, melakukan simulasi dan sebagainya untuk bisa mengakomodasi dari keperluan Bapak Ibu sekalian, baik di wilayah Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa termasuk di wilayah Indonesia Timur. Jadi sementara kita ikut dengan apa yang menjadi telah diatur oleh keputusan Menteri ini. Saya kira demikian Mbak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ari atas penjelasannya. Baik, mungkin kita rasa cukup ya Pak sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kemudian kepada Bapak Ibu yang telah hadir, baik melalui Zoom meeting maupun melalui live streaming di kanal YouTube Kementerian PAN-RB, untuk pertanyaan yang mungkin belum sempat kami jawab, akan kami rangkum dalam bentuk FAQ dan akan kami upload pada portal resmi Kementerian PAN-RB beserta bahan paparan sosialisasi pada hari ini. Selanjutnya, Keputusan Menteri PAN-RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021 juga akan kami upload pada jdih.menpan.go.id. Selain itu, jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui informasi baik itu terkait sosialisasi hari ini maupun info-info lainnya terkait ASN, pelayanan publik, kelembagaan, reformasi birokrasi, dan info lainnya seputar Kementerian PAN-RB, bisa diakses melalui chatbot Si Pandai Kementerian PAN-RB melalui Telegram maupun Line. Demikian Bapak dan Ibu, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Mohon izin kami akan menutup acara sosialisasi pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan, narasumber serta rekan ASN yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi keputusan Menteri PAN-RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada hari ini. Saya Sindiana Aldrivisia, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan tentunya tak lupa pula kami menghimbau untuk mari menjadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.